wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisme Marx atau Marxisme. Di antara sebagian banyak pakar sosialis, pandangan Karl Heinrich Marx dianggap paling berpengaruh. Dari segi teoritis, banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi saja, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah, dan sebagainya. Suatu hal yang agak istimewa dari teori Marx, hampir seluruh pandangan Marx diliputi oleh konflik. Marx mempunyai seorang teman yang sangat dekat, yaitu Friedrich Engels. Pertemuan antara dua sahabat karib ini yang sehaluan dalam pandangan mempunyai arti penting di kemudian hari. Sebagaimana diketahui, tulisan-tulisan Marx sebagian besar merupakan hasil kerjasama dengan atau lebih sering lagi diedit oleh Engels. Salah satu buku yang ditulis Marx dan Engels yang sangat berpengaruh adalah Manifesto Komunis dan Das Kapitalis. 1. Kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Untuk menunjukkan kebenciannya, Marx menggunakan berbagai argumen untuk membuktikan bahwa sistem liberal atau kapitalis itu buruk. Argumen-argumen yang disusun Marx dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari sisi moral, sosiologi, maupun ekonomi. Dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Dengan menerapkan sistem upah besi, kaum buruh dalam sistem perekonomian liberal tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi. Untuk mengangkat harkat para buruh yang menderita dalam sistem liberal, Marx mengajak kaum buruh untuk bersatu dan mengganti sistem perekonomian liberal kapitalis dengan sistem lain yang memperhatikan masalah pemerataan bagi semua untuk semua, yaitu sistem perekonomian sosialis komunis. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Dalam sistem liberal kapitalis yang diamati Marx, ada sekelompok orang atau pemilik modal yang menguasai kapital. Di lain pihak, ada sekelompok lainnya, yaitu kaum buruh sebagai kelas proletar yang sepertinya sudah ditakdirkan untuk selalu menduduki posisi kelas bawah. Alasan lain sistem ekonomi liberal harus diganti adalah karena sistem liberal cenderung menetapkan masyarakat berkelas-kelas, yaitu kelas kapitalis yang kaya raya dan kelas buruh yang sangat nestapa. Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di kalangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pembangunan dalam sistem kapitalis yang bias terhadap pemilik modal. Untuk bisa membangun secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan pembaruan struktural melalui revolusi sosial. Atas pandangan yang sangat skeptis ini, tidak mengherankan jika Marx meramal bahwa suatu masa sistem kapitalis akan hancur. Bagi Marx, sistem kapitalis adalah suatu sistem yang sudah buruk dari dalam dan tidak mungkin diperbaiki. Untuk membawa masyarakat pada tahapan yang lebih baik, maka sistem kapitalis akan dihancurkan dan diganti dengan sistem yang lain yang lebih manusiawi, yaitu sistem sosial komunis. 2. Teori pertentangan kelas. Dalam buku Manifesto Komunis dapat diikuti bagaimana teori Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menggarap tanah bukan kepunyaannya.
Bahkan di zaman modern ini juga ada majikan-majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan. Menurut pengamatan Marx, di seluruh dunia di sepanjang sejarah, kelas yang lebih bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka, di mana Marx meramal bahwa para buruh akan bangkit melawan kesewenang-wenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa. 3. Teori surplus value dan penindasan buruh. Menurut pandangan kaum klasik Ricardo, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang tersebut, yang di dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami atau natural wage. Padahal, nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami ini yang disebut Marx sebagai nilai lebih atau surplus value, dinikmati oleh para pemilik modal. Semakin kecil upah alami yang dibayarkan pada kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Bagi Marx, ini berarti semakin besar eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh. Menurut Marx, nilai atau harga sesungguhnya dari suatu komoditas ditentukan oleh nilai labor yang diejawantahkan secara langsung maupun tidak langsung dalam komoditas, plus laba. Secara umum, Marx percaya bahwa nilai suatu barang atau komoditas umumnya sepadan dengan input-input labor dan hanya labor langsung yang dapat menghasilkan laba. Lebih jelas, menurut Marx, nilai suatu komoditas yang dilambangkan dengan huruf C besar adalah penjumlahan biaya labor langsung yang dilambangkan dengan huruf V, biaya labor tidak langsung yang dilambangkan dengan huruf C kecil, dan laba atau C besar sama dengan C tambah V tambah S. Suatu hal yang membedakan labor dengan faktor-faktor produksi lain, yaitu tanah, modal, material, ialah bahwa majikan dapat memaksa pekerja menghasilkan nilai yang melebihi nilai labor yang masuk dalam proses produksi. Nilai surplus adalah kelebihan nilai produktivitas kerja atas upah alami yang diberikan kepada buruh. Tingkat surplus ini oleh Marx dalam Das Kapital dijadikan sebagai ukuran eksploitasi terhadap kaum buruh. Tingkat eksploitasi bisa diukur dengan membandingkan nilai surplus dengan upah yang diberikan. Akumulasi kapital akan semakin berhasil jika para kapitalis bisa menindas kaum buruh sekuat-kuatnya, yaitu dengan memberikan tingkat upah yang sangat rendah. Di sini tampak perbedaan yang sangat nyata antara Marx dan Smith dalam memandang persaingan. Smith menganggap persaingan bebas sebagai prasyarat bagi terbentuknya masyarakat sejahtera. Namun, Marx menilai kompetisi sebagai suatu daya yang kalau tidak diawasi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sebagai akses dari persaingan yang tidak sehat tersebut, maka sebagian yang kalah akan tercampak di pasar dan mengumpul di pusat-pusat industri, membentuk perkampungan-perkampungan kumuh yang akhirnya justru menguntungkan kaum kapitalis, sebab mereka bisa dijadikan sebagai cadangan tenaga murah. 4. Dialektika materialisme historis. Dari setiap argumen yang dilontarkan Marx, jelas bahwa ide tentang konflik selalu ditekankan. Proses pembangunan melalui konflik merupakan proses dialektik. Proses ini mempunyai basis dalam pembagian masyarakat atas kaum pekerja dan kapitalis. Bagi Marx, pangkal dari semua perubahan adalah karena dilakukannya pengisapan eksploitasi para kapitalis terhadap kaum buruh. Perbedaan yang sangat mencolok antara pemilik kapital dan kaum proletariat akan membawa ke arah revolusi sosial. Bagi Marx, dialektika sejarah merupakan suatu keniscayaan, sesuatu yang bakal terjadi yang jelas. Jika kaum proletar sudah tidak tahan lagi, mereka akan melancarkan revolusi. Para pekerja akan menghancurkan pabrik-pabrik dan merusak
merusak segala milik kaum kapitalis. Jika ini terjadi, semua pihak akan rugi, baik kaum kapitalis ataupun mereka sendiri. Jika pabrik-pabrik hancur, berarti mereka akan tergusur dari lapangan kerja. Untuk menghindari tindakan yang merugikan, disinilah peranan komunis diharapkan. Agar revolusi berjalan sukses, Marx menganjurkan kaum komunis mendukung setiap gerakan melawan tatanan sosial politik sistem kapitalis. Kaum proletar yang sudah menderita tidak memiliki apa-apa di bawah sistem kapitalis, tidak akan kehilangan apapun dalam memperjuangkan revolusi. Teori Marx tentang kejatuhan kapitalisme untuk kemudian digantikan dengan sosialisme atau komunisme didasarkan pada dialektika materialisme sejarah. Dengan dialektika ada teori antitesis dan sintesis yang saling kait-mengait antara satu sama lainnya. Dengan materialisme historis, Marx percaya sejarah manusia ditentukan oleh kebutuhan ekonominya yang paling dasar, yaitu kebutuhan akan materi. Dengan demikian, ia menyimpulkan seluruh tindak tanduk manusia didorong motif ekonomi, yaitu pemuasan materi. Berdasarkan dialektika materialisme sejarah, Marx percaya bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi sangat menentukan hubungan-hubungan produksi, pasar, masyarakat, dan bahkan termasuk suprastruktur, yaitu ideologi, falsafah, hukum sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Sewaktu kekuatan-kekuatan produktif membaik, timbul hubungan-hubungan ekonomi dan sosial baru yang sama sekali berbeda dengan yang lama. Perubahan seperti ini merupakan satu keniscayaan sebab masyarakat ditakdirkan berevolusi dari titik rendah ke titik yang lebih tinggi. Sistem yang tidak baik akan digantikan oleh sistem yang lebih maju. 5. Fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, semua kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase sebagai berikut. Pertama, komunisme primitif. Yang kedua, perbudakan. Ketiga, feudalisme. Yang keempat, kapitalisme. Yang kelima, sosialisme. Dan yang keenam, komunisme. Dalam masyarakat, komunisme primitif dan juga sosialisme dan komunisme, alat berproduksi merupakan milik bersama. Dalam kelompok-kelompok masyarakat tersebut tidak akan ada pengisapan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Namun dalam 3 kelompok masyarakat lain, yaitu perbudakan, feudalisme, dan kapitalisme, alat-alat atau modal produksi dimiliki dan dikendalikan oleh suatu kelompok, sedangkan kelompok lainnya hanya sebagai pekerja. Menurut Marx, perubahan dari suatu fase ke fase berikutnya yang lebih maju terjadi karena kurang atau tidak seimbangnya kemajuan dalam teknologi dan dengan kemajuan dalam institusi. Teknologi menentukan kekuatan produksi suatu kelompok masyarakat. Di pihak lain, institusi menentukan hubungan produksi. Marx mengamati bahwa teknologi pada umumnya bergerak lebih cepat dari institusi. Kemajuan teknologi membawa berbagai perubahan. Ia bahkan mampu menetapkan kelas baru dalam masyarakat. Teknologi memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk merombak institusi yang bergerak lambat. Lembaga baru akan diciptakan sesuai dengan kemauan para perombaknya, yaitu mereka yang menguasai kekuasaan, yang akhirnya menyebabkan timbul lagi kelas masyarakat baru. Menurut Marx, geraknya pasti, niscaya, tidak dapat ditahan sehingga akhirnya sampai pada tahap atau fase paling tinggi yang disebutnya komunisme penuh. Kapitalisme bagi Marx hanya jaya pada tahap awal, akan tetapi sistem ini akan menemui kesulitan. Kesulitan timbul karena adanya kontradiksi internal dalam sistem ini. Persaingan yang sengit di antara pengusaha memicu mereka menemukan cara-cara atau teknik berproduksi baru yang lebih efisien. Dalam jangka pendek, perusahaan yang menentukan teknik-teknik baru ini akan memperoleh tingkat laba di atas normal. Namun, sewaktu teknologi mereka diadopsi perusahaan-perusahaan lain, tingkat
tingkat laba yang diperoleh semakin menurun. Di pihak lain, dalam usaha untuk menghadapi penurunan tingkat laba, perusahaan dipaksa meningkatkan eksploitasi mereka terhadap kaum buruh. Disinilah letak kontradiksi internal yang ada dalam sistem kapitalis. Sistem kapitalis dikecam Marx sebab bias terhadap kaum pemilik modal. Untuk memaksakan pembangunan yang sesungguhnya yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, perlu dirombak struktur masyarakat itu sendiri. Beberapa program yang dianjurkan Marx perlu untuk dilakukan setelah revolusi berhasil, antara lain yaitu 1. Penghapusan hak milik atas tanah dan menggunakan bentuk sewa tanah untuk tujuan-tujuan umum. Yang kedua, program pajak pendapatan progresif atau gradial. Yang ketiga, penghapusan semua bentuk hak pewarisan. Yang keempat, pemusatan kredit di tangan negara. Yang kelima, pemusatan alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. Dan yang keenam, pengembangan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi milik negara. Jika program-program pembangunan sudah berjalan, perbedaan kelas sudah berakhir, dan semua kegiatan produksi sudah berada di tangan masyarakat luas. Fungsi negara secara berangsur-angsur akan hilang. Semua ini akan dicapai pada fase terakhir, yaitu tahap komunisme penuh. 5. Perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Marx membedakan fase sosialisme dengan komunisme penuh atau lengkap. Perbedaan antara kedua fase tersebut dapat dilihat dari yang pertama produktivitas, yang kedua hakikat manusia sebagai produsen, dan yang ketiga pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Dalam fase komunisme penuh, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Tentang hakikat manusia sebagai produsen, dalam sosialisme manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan intensif materi untuk bekerja. Pada tahap komunisme penuh, kerja sudah menjadi hakikat, manusia bekerja dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Tentang pembagian atau distribusi pendapatan, dalam fase sosialisme berlaku prinsip from each according to his ability, to each according to his labor. Sedangkan dalam fase komunisme penuh, prinsipnya adalah from each according to his ability, to each according his need. Dalam tahap komunisme penuh, tidak ada lagi soal kelangkaan, tidak ada kelas-kelas masyarakat, pengisapan di suatu tempat masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.